Jungle. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Amazing You. Dan di konten kali ini bakalan berbeda dari konten sebelumnya. Dimana di video ini aku bakalan ngebacain cerita tentang patah hati, kisah jatuh cinta, kisah ditinggal nikah, pokoknya semua kisah-kisah dari teman-teman yang baik hati dan mengirimkan kisahnya ke aku. Nah, untuk episode 1 ini kisahku, aku bakalan ngebacain cerita dari seorang teman yang memang secara garis besar adalah sad boy. He is a sad boy. So, without further ado, let's jump into the story. Jadi kisahnya diawali pada Oktober 2014. Taruhan yang terpaksa saya buat dengan teman di zaman kuliah dulu, ya biasa perjanjian antar anak muda pasti nggak jauh-jauh dari cewek. Waktu itu temanku nantang untuk bisa jadian dengan salah satu cewek yang dia pilih waktu itu. Setelah lihat ceweknya langsung dong, dengan keberanian saya dekati dengan target harus punya nomor HP-nya, harus bisa chattingan, dan juga harus bisa langsung dekat dalam waktu 3 hari. Terus di hari keempat, akhirnya saya nembak si cewek. Dan pada saat itu posisinya memang belum ada perasaan gimana-gimana ke si cewek. Cuman memang makin lama makin dekat, akhirnya makin kagum karena dia tipe cewek yang kalem, baik, dewasa padahal waktu itu usianya masih SMA. Terus selama pacaran hampir tiap hari nganter dia pulang asrama, makan, jajan, sampai temenin kerja PR. Nah ini yang nulis si cowok ya, si temanku yang cowok. Jadi dia lagi nyeritain kisah tentang kisah zaman dia pacaran sama cewek SMA. Kita sebut aja namanya Ari dan si ceweknya Dita, oke? 2 bulan kita jalani hubungan, tepatnya pada akhir November 2014. Akhirnya saya harus kembali ke Makassar karena tuntutan orang tua dengan alasan kelola toko. Dan pada saat itu juga harus masih menyelesaikan kuliah. Sehari sebelum berangkat saya pamit ke Dita. Pergi dulu ya, nanti kalau ada waktu weekend pasti pulang buat ketemu sama kamu. Terus Dita ngomong, iya, jangan pernah lupa sama saya dan ingat selalu untuk jaga hati. Oke, typical. Tiba di Makassar, seminggu 2 minggu kita udah mulai sibuk masing-masing. Dia juga sibuk persiapan ujian, tapi setiap hari masih chattingan. Tapi memang jarang nelpon. Jadi chattingan tapi jarang nelpon. Oke, so far gak ada masalah sama sekali dengan komunikasi. Berantem iya, tapi pada malam itu juga pasti kita clearkan masalahnya. Malah selama LDR dia makin sering curhat kesehariannya tentang masalah dia di sekolah kayak gimana. Sorry, sampai kadang-kadang tidak tega karena dia sering merasa, oh jadi si Dita ini makin sering curhat tentang masalahnya di sekolah. Terus si Ari kadang gak tega karena dia sering merasa si Dita sering gak enak badan sampai sakit. Terus si Ari cuma bisa support lewat chat. Hiks. Waktu itu sore pertengahan bulan Desember 2014, habis kuliah saya ngopi depan rumah. Tiba-tiba saja entah kenapa tidak ada kabar. Dan pada saat itu tidak ada chat seharian antara saya sama Dita. Dan memang di waktu itu saya mulai berpikir hubunganku dengan Dita memang tidak ada masalah. Tapi ada sesuatu yang aneh.
Tidak ada masalah, tapi ada sesuatu yang aneh. Namanya hubungan LDR. Oke, saya coba kesampingkan segala prasangka yang mengganjal sebisa mungkin dan menahan untuk tidak curiga dan pengertian selalu dengan perubahan moodnya si Dita yang makin lama makin berubah-ubah. Dan sore itu tumben-tumbennya si Dita nelfon. Diam aja pas aku angkat. Tapi tiba-tiba si Dita ngomong, "Ri, aku hamil." Rasanya seperti runtuh jantungku, masih dalam keadaan diam dan tidak bisa berkata apa-apa waktu itu. Dita menyelesaikan kalimatnya dengan kata-kata, "Bukan anak kamu kok. Saya gak bakalan minta tanggung jawabmu." Oke. Ternyata yang hamilin Dita adalah mantan Dita sebelum sama saya. Dan anaknya udah jalan 4 bulan di perutnya Dita. Tapi si cowok mantannya Dita tidak mau tanggung jawab dan langsung kabur pada saat itu. Of course, si Dita pada itu pasti lagi depresi dan bingung mau ngapain. Dan pada saat itu saya tidak marah. Dan yang bisa saya pikirkan cuman bagaimana kondisi Dita sekarang. Tanpa pikir panjang saya kembali ke Mamuju malam itu juga karena sudah tidak bisa fokus ngapa-ngapain dan perasaan saya pun waktu itu campur aduk. Ternyata pas udah di Mamuju, keesokan harinya tidak semudah itu saya ketemu sama Dita. Ternyata memang berat rasanya dan harus lumayan lama untuk bisa mengumpulkan keberanian dan mental ketemu sama dia. Pertanyaan-pertanyaan saya adalah kenapa bisa? Sejak kapan? Jadi selama ini saya dianggap apa? Entah dari mana bakalan saya mulai untuk menanyakan pertanyaan itu ke Dita. Tapi waktu itu tekad saya memang sudah bulat dan malam itu juga langsung ke rumahnya Dita. Aku yang tanggung jawab. Jangan. Ini bukan anak kamu. Dan aku gak bisa ninggalin Tuhanku. Jaga dirimu dan anakmu baik-baik. Aku pergi. Aku sayang kamu. Tapi kamu memilih bersamanya. Aku harus lebih dewasa saat melihatmu dengannya. Aku harus tunjukkan ku bahagia melihat kamu bahagia. Aku harus ikhlaskan kamu dan semua kisah tentang kita. Aku harus sadari meskipun cinta jodoh tak bisa dipaksa. Waktu nunggu dia keluar, rasanya jantungku sudah hampir meledak dan seperti berhenti waktu lihat dia keluar dengan tampilan yang memang sudah beda dan kelihatan lah. Waktu itu tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku dan dari mulutnya dia, dan kita cuma bisa tatap-tatapan aja. Dita cuma bisa nangis dan entah kenapa, mungkin karena perasaan kasihan, kata pertama yang keluar saat itu adalah
saya aja tak yang tanggung jawab. Saya mau dan siap, insya Allah. Dan langsung ditolak sama Dita. Sebenarnya waktu itu memang bisa saja saya tetap ngotot untuk mempertanggungjawabkan atau mempertahankan hubunganku. Tapi satu kata dari Dita yang akhirnya membuat saya mundur adalah, terlalu besar, Ri, perbedaan antara saya sama kamu. Saya gak bakalan dan gak mau mengkhianati Tuhanku. Oke, sudah tidak ada sepertinya kata-kata yang bisa keluarkan saat itu. Dan akhirnya saya hanya bisa peluk Dita dan ngomong, oke Dit, jaga diri dan bayimu baik-baik. Oke, sampai di situ aja yang diceritakan sama si Ari. What do you guys think? Maksudnya, personally, aku sih merasa kagum sama Dita. Karena di usianya yang masih SMA pada saat itu dia lumayan atau cukup dewasa dengan tidak membebankan masalahnya ke Ari. Dan memang memilih untuk mempertahankan anaknya. That's what Ari say. Ari bilang anaknya sekarang udah besar, udah masuk usia sekolah dan lagi lucu-lucunya. So, aku appreciate ke Dita karena dia adalah, saya yakin, suatu sosok perempuan yang sangat tegar sampai saat ini, bisa merawat anak dan bisa dewasa hingga jadi perempuan yang saya yakin dia pasti bahagia saat ini. Tapi pertanyaannya adalah, jika saat itu Ari sama Dita nggak ada perbedaan agama, Dita, kamu bakalan menerima Ari waktu itu atau tidak? Jadi buat teman-teman yang mau sharing dan curhat-curhat ke kita, boleh banget langsung DM ke Instagram @amazingstories2021 atau email kita ke amazingyouentertainment@gmail.com. And don't forget to like, subscribe, dan komen di bawah seperti apa cerita-cerita yang kalian mau dengarkan buat video selanjutnya. See you!